Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Kita diingatkan bahwa kemerdekaan berarti kita taat, setia, bertekun, berjuang bersama demi membebaskan bangsa kita dari pandemi COVID-19. Ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan dengan kemerdekaan itulah bukti bahwa kita tidak hanya beriman di dalam kata, tetapi juga di dalam perbuatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkan dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dan semoga berkat rahmat-Mu, Engkau berkenan membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19 dan memberikan semangat juang yang tinggi dan bernyala-nyala di dalam hati kami untuk bangkit bersama di dalam kesetiaan dan juga ketaatan sehingga kami boleh selamat semuanya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah mestinya semangat yang masih membara hingga saat ini di dalam diri Anda dan saya, kita semua sebagai orang beriman. Meskipun kita masih berada di dalam peraturan pembatasan kegiatan bermasyarakat, kita semua diajak untuk senantiasa menghayati dan menghidupi arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari kitab Putra Sirak, kita diajak untuk menyadari bagi Anda, saya, kita semua yang diberikan tanggung jawab memegang kekuasaan, yang diberikan kepercayaan untuk memimpin sesamanya. Kita diingatkan sebagai seorang pemimpin yang mengenal Tuhan dan taat di dalam beriman, ia tidak akan memimpin di dalam kecongkakan. Ia tidak akan memimpin dengan tangan besi. Ia tidak akan menjerumuskan sesamanya pada bahaya maut hanya karena keegoisan, hanya karena nafsu pribadi yang ingin melegalkan sebuah kekuasaan. Kita diingatkan kembali untuk senantiasa dengan rendah hati, dengan kebijaksanaan di dalam pribadi seorang pemimpin untuk menjadi seorang pelayan yang sejati. Pemimpin yang bijaksana, ia akan senantiasa berani melayani dengan sukacita dan rendah hati. Di dalam surat pertama Rasul Petrus, kita juga diingatkan sebagai orang beriman yang tidak hanya setia kepada pemerintahan yang sah, tetapi juga kita tidak boleh lupa dengan Sang Pencipta, pencipta dari segala ciptaan. Kita diajak untuk berdoa, melibatkan Tuhan di dalam perjuangan bersama agar kita segera dimerdekakan dari pandemi COVID-19. Kita juga bersama-sama diajak untuk senantiasa merefleksikan apakah di dalam hidup kita lebih sering menghujat Tuhan, ataukah di dalam hidup kita lebih sering melibatkan Tuhan. Yang kedua,
Apakah kita seringkali mengabaikan sapaan dan peringatan Tuhan yang hadir menyapa dan memperingatkan kita dari sesama kita? Ataukah kita seringkali menyombongkan diri, merasa diri paling kuat, dan seringkali mencobai Tuhan atas nama iman? Kita sebagai abdi Allah yang telah dibebaskan oleh Kristus dari belenggu dosa, kita semua diajak untuk berlaku sebagai orang yang merdeka. Dalam kutipan ini Rasul Petrus menganjurkan kepada Anda, saya, kita semua untuk takwa kepada Allah dan juga kepada atasan. Dan bisa kita katakan untuk taat kepada pemerintah yang sah. Sebagai orang beriman, mestinya kita dengan tekun, setia, berbahagia, melaksanakan apa yang menjadi keputusan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Merdeka berarti kita melakukan segala sesuatunya, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita dengan sukacita, terbebas dari ketekanan, terbebas dari kata kewajiban. Kita melakukan atas kehendak bebas, atas kesadaran dan semangat juang yang tinggi. Semangat berapi-api bisa menjadi terang, tetapi juga bisa membinasakan sesama kita ketika api semangat itu tidak bisa kita kendalikan. Kita bersama diajak oleh Yesus di dalam Injil Matius. Bagaimana kita diajak untuk memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara kita, kepada pemerintahan yang sah, dan juga sebagai orang beriman, bagaimana kita juga dituntut untuk senantiasa setia, seia, sekata atas apa yang kita imani dan atas apa yang kita lakukan sebagai tanda kasih Allah yang hadir nyata di tanah pertiwi kita. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Semoga Anda dan saya, kita semua berjuang bersama untuk membebaskan diri dari keegoisan, dari nafsu yang tak teratur, dari keinginan yang melanggar protokol kesehatan. Beriman berarti kita senantiasa bertanggung jawab atas kebebasan kita, bertanggung jawab atas tindakan bebas kita, bukan untuk menyelakakan sesama, tetapi menjadi terang dari kreativitas dan solusi yang kita tawarkan. Bukan hanya pandai merangkai kata untuk mengkritik yang tanpa solusi, tetapi bagaimana kita harus berani, kreatif, membangkitkan semangat juang dan menciptakan ketangguhan di dalam beriman sehingga kita bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan sebagai warga negara. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dirgahayu negeriku Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka berarti semua warganya, Anda dan saya, kita semua yang mengenal Tuhan dan mengaku sebagai orang beriman, senantiasa bersukacita, bertekun di dalam kesetiaan dan ketaatan pada prokes demi sebuah keselamatan yang berguna bagi semua orang. Jadilah berkat dengan berani bersaksi dalam nama Tuhan, menghidupi nilai-nilai keimanan kita dan bukan kemunafikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.